pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga dan keempat. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita seperti biasa jangan lupa berdoa ya. Baiklah anak-anak, siapkan alat tulismu seperti pensil, penghapus, buku PS dan buku paketmu. Dan sikap duduk yang baik, jangan lupa atur jarak antara mata dan bukumu. Sekarang, simaklah video pembelajaran berikut ini. Sekarang, kamu boleh membuka buku paket kamu halaman 21 sampai halaman 37. Simaklah cerita gurumu. Waktu istirahat tiba. Anak-anak kelas 1 bermain kasti. Bermain kasti menyenangkan. Bermain kasti juga menyehatkan. Nah anak-anak, permainan kasti adalah salah satu olahraga yang menyehatkan tubuh. Karena bermain kasti menggerakkan semua anggota tubuh. Sekarang amatilah gambar-gambar di bawah ini. Di gambar tersebut terlihat ada bermain sepeda, sepak bola, berlari, bermain kasti, renang, dan bulu tangkis. Tahukah kamu jenis-jenis olahraga lainnya? Sebutkan olahraga yang kamu ketahui. Nah, sekarang kamu boleh menyebutkan jenis olahraga yang kamu ketahui selain yang ada pada gambar. Misalnya bermain lompat tali, meloncat, dan lain sebagainya. Sekarang anak-anak lengkapilah kalimat-kalimat ini sesuai dengan gambar. Gunakan kata yang tepat dari dalam kotak. Yang di dalam kotak ada kata berlari, berenang, bola, kasti, dan bersepeda. Nanti kamu akan melengkapi kalimatnya dengan memilih salah satu kata yang ada di dalam kotak sesuai dengan gambarnya. Contoh yang pertama, Beni menendang titik-titik ke dalam gawang. Kata apa yang tepat sesuai dengan gambarnya? Betul, yaitu kata bola. Jadi, Beni menendang bola ke dalam gawang. Nah, nanti selanjutnya kamu boleh mengerjakan di buku paket kamu halaman 23 sebagai latihan. Sekarang ceritakan apa yang kalian ketahui tentang gambar benda-benda di bawah ini. Di sana terlihat ada 3 gambar ya. Ada bola, ada raket, dan ada sepeda. Nah, sebagai contohnya cara menceritakannya seperti ini. Ini adalah gambar sepeda. Bermain sepeda adalah salah satu olahraga yang menyehatkan tubuh. Cara melakukannya adalah dengan cara sepedanya digoes. Nah, nanti gambar bola dan gambar raket kamu boleh menceritakan kepada mama atau papa di rumah. Dengarkan dan perhatikan cerita gurumu. Beni dan kawan-kawan akan bermain kasti. Beni datang ke lapangan tepat waktu. Sebelum mulai bermain, mereka melakukan persiapan. Beni memastikan dirinya aman selama permainan. Beni memasang pelindung lutut dan siku. Mereka pun bermain dengan gembira. Permainan berjalan lancar. Semua anak bermain dengan jujur. Semua anak mematuhi aturan permainan. Nah anak-anak, ini adalah cerita Beni dan kawan-kawannya. Mereka bermain kasti. Namun ada beberapa aturan yang perlu mereka lakukan sebelum melakukan permainan. Pertama, mereka harus ada persiapan dulu sebelum bermain. Selanjutnya, mereka juga memperhatikan keamanan, ya, keamanan mereka selama permainan berlangsung. Contoh,
memasang pelindung di lutut dan di siku, supaya ketika mereka jatuh, mereka tidak luka. Ya. Dan aturan selanjutnya adalah mereka harus bermain secara jujur. Dan semua anak-anak yang terlibat dalam permainan itu wajib mengikuti aturannya. Nah, sama halnya dengan kamu. Ketika kamu bermain, bermainlah dengan jujur dan lakukan dulu persiapan sebelum bermain. Nah, perhatikan juga keamanan dirimu sendiri sebelum bermain. Dan yang terpenting adalah bermain dengan jujur. Jangan curang ya. Apa yang akan dilakukan Benny? Nah, apa yang akan dilakukan Benny tadi di bacaannya? Ya, Benny melakukan apa anak-anak? Benny melakukan atau memasang pelindung lutut dan siku. Apa saja yang Benny lakukan sebelum bermain? Mereka melakukan persiapan. Bagaimana sikap Benny dan kawan-kawan saat bermain? Nah, sikap mereka adalah bermain dengan jujur. Kamu akan bermain dengan kawan-kawan. Apa yang harus kamu lakukan sebelumnya? Apa saja yang harus kamu lakukan saat bermain? Apa yang tidak boleh kamu lakukan saat bermain? Nah, pastinya saat bermain ada aturan ya. Ada aturan yang boleh dilakukan dan ada aturan yang tidak boleh dilakukan. Salah satu contoh aturan yang tidak boleh dilakukan adalah bermain curang atau menangis ketika kalah dalam permainan. Ya. Baik. Selanjutnya, Udin dan teman-teman bermain kasti dengan gembira. Kasti adalah permainan berkelompok. Banyak pemain dalam satu kelompok, ada 12 orang. Ya anak-anak, ketika bermain kasti, jumlah orangnya ada 12 ya, bermain per kelompok. Sekarang ayo mengingat kembali bilangan 5 sampai 10. Sekarang coba kita berhitung dulu. Masih ingat ya berhitung 1 sampai 10? Nah, sekarang kita mulai hitung dari angka 5. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, anak-anak, perhatikanlah jumlah benda pada gambar berikut. Tulis bilangan yang tepat. Nah, tulis bilangan artinya tulis lambang bilangannya menggunakan angka. Nah, nanti di mana kamu menulisnya? Menulis di kotak di bawah gambarnya. Gambar yang pertama, berapa jumlah anaknya? Coba kamu hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti angka 5 kamu tulis di kotak yang ada di bawah gambar. Gambar yang kedua, semua anak-anak pada gambar itu kamu hitung. Coba kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi berapa jumlah anaknya? Ada 7. Nah, nanti angka 7 kamu tulis di kotak yang ada di bawah gambarnya. Nanti selanjutnya kamu lakukan atau kerjakan di buku paket kamu halaman 28. Sekarang mari belajar menjumlahkan ya. Menjumlahkan itu sama dengan penambahan. Sudah bisa tambah-tambahan ya? Ya, sekarang lihat gambarnya. Nah, gambarnya baju merah ada berapa orang? 1. Dan baju biru, anak-anak berbaju biru jumlahnya ada 4. Jadi 1 ditambah 4 ada berapa anak-anak? Di tangan kiri jarinya 1, di tangan kanan jarinya 4.
Jadi jumlahnya semua ada, kita hitung, di tangan kiri jarinya 1, di tangan kanan jarinya 4. Kita hitung sama-sama, angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5. Betul, ada 5. Kita coba jumlahkan gambarnya. Baju merah ditambah dengan baju biru. 1, 2, 3, 4, 5. Benar. Jadi 1 ditambah 4 sama dengan 5. Nah, nanti gambar selanjutnya kamu mengerjakan di buku paket kamu halaman 29. Nah, sekarang buatlah soal penjumlahan dengan menggunakan gambarmu sendiri. Nah, sekarang tugas kamu ada 2. Kamu membuat gambar, misalnya 1 buah tomat ditambah dengan 2 buah tomat. Jadi kamu gambar dulu pertama buah tomat berwarna merah, terus kamu gambar 2 lagi buah tomat berwarna hijau. Jadi di kotak yang di bawahnya 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ya, nanti kamu gambar sendiri. Amati benda-benda di sekitarmu, kemudian buatlah cerita penjumlahan. Anak-anak, nanti kamu lihat benda yang ada di rumahmu dan buatlah cerita penjumlahan. Ya, bisa ya minta bantuan mama atau papa kamu untuk mengerjakannya. Sekarang ada kegiatan bersama dengan orang tua. 1 hari dalam seminggu, orang tua mendampingi Ananda bermain atau berolahraga bersama teman di lingkungan rumah. Setelahnya, orang tua mendiskusikan sikap-sikap baik dan kurang baik yang dilakukan Ananda dan teman-temannya ketika bermain atau berolahraga. Nah, ini adalah tugas bersama dengan mama atau papa ya. Selanjutnya, bacalah cerita di bawah ini dengan nyaring. Judulnya adalah olahraga. Olahraga penting untuk tubuh kita. Olahraga membuat jantung kita sehat. Jantung adalah bagian penting dari tubuh. Tubuh adalah pemberian Tuhan. Tubuh harus dirawat agar tetap sehat. Dengan olahraga, tubuh sehat, hati pun senang. Nah, anak-anak, kita sangat penting sekali melakukan olahraga. Ya, salah satunya adalah membuat jantung kita sehat. Tubuh kita adalah pemberian Tuhan, anak-anak. Jadi kita harus bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Salah satunya dengan cara berolahraga. Dengarkan gurumu membacakan kalimat di bawah ini. Beri tanda centang untuk kalimat yang sesuai dengan teks olahraga. Nah, biasanya gambar centang itu disamakan dengan benar ya. Kalau silang biasanya salah. Nah, sekarang perhatikan ya. Berilah tanda centang untuk kalimat yang sesuai dengan teks olahraga. Ya, tadi ada di teks judulnya olahraga ya. Kita tidak perlu berolahraga. Itu ditanda centang atau tidak? Iya, pastinya tidak. Selanjutnya, olahraga menyehatkan tubuh kita. Benar atau salah anak-anak? Iya, itu dicentang karena itu benar. Kita harus merawat tubuh agar sehat. Benar atau salah? Benar. Jadi itu dicentang. Jantung adalah bagian penting dari tubuh. Benar atau salah? Benar. Dicentang ya. Semua olahraga membosankan. Benar atau salah? Tidak. Jadi itu tidak perlu dicentang.
centang ya. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Lingkari kata yang sesuai dengan gambar ya. Tugas kita atau latihan kita adalah melingkari kata yang sesuai dengan gambar. Perhatikan, ada 4 gambar ya. Di sana ada gambar anak bersepeda. Yang selanjutnya ada gambar anak berlari. Terus ada gambar anak sehat. Terus ada gambar anak membantu ibunya membawa belanjaan. Nah, coba ya. Yang pertama, perhatikan gambarnya. Berjalan atau bersepeda gambarnya. Betul, itu adalah bersepeda. Jadi, kamu lingkari kata bersepeda. Gambar yang kedua, itu berlari atau duduk? Ya, itu adalah berlari. Jadi, lingkarilah kata lari. Gambar selanjutnya, sehat atau sakit? Nah, kalau gambarnya seperti itu adalah gambar sehat. Jadi, lingkari kata sehat. Selanjutnya, lemah atau kuat. Jadi kalau bantu mamanya membawa belanjaan yang pastinya itu berat, lemah atau kuat? Pastinya itu kuat. Ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar itu, ceritakan mengapa kita harus berolahraga. Nah, anak-anak, ibu mau tanya. Coba lihat gambarnya ya. Mengapa kita harus berolahraga? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, kita perlu berolahraga supaya tubuh kita sehat. Jantung kita juga sehat. Otot-otot kita tidak terasa sakit. Ya, itu mengapa kita harus berolahraga. Supaya tubuh menjadi sehat. Dayu pandai bermain simpai. Dayu mengajari teman-temannya bermain simpai. Pertama, berdiri dengan 2 kaki terbuka. Kedua, tangan memegang simpai di depan dada. Simpai digerakkan ke kanan. Hitung 1 hingga 8. Gerakkan simpai ke kiri. Hitung lagi 1 sampai 8. Nah, anak-anak, tahukah kamu simpai itu apa? Simpai sama dengan hula hoop. Siapa di sini yang suka bermain hula hoop atau simpai? Nah, nanti kamu bisa bermain hula hoop atau simpai kalau kamu punya alatnya ya. Selanjutnya, kamu mendengar dan melihat cara bermain simpai. Ayo berlatih bermain simpai. Lakukan pemanasan sebelum bermain. Nah, sebelum berolahraga, sebelum bermain, maka sebaiknya kamu harus melakukan pemanasan supaya otot-otot siap untuk digerakkan ya. Yang pertama, simpai diayun ke atas kepala. Yang kedua, simpai diputar di atas kepala. Selanjutnya, pinggang digerakkan searah putaran simpai. Nah, anak-anak, nanti kamu boleh mencoba melakukan gerakan simpai kalau kamu mempunyai alatnya. Prit, prit, prit. Pak Guru meniup fluid, memberi tanda untuk berganti gerakan pemanasan. Fluid mengeluarkan bunyi bila ditiup. Bunyi fluid adalah bunyi buatan. Benda-benda berikut juga dapat mengeluarkan bunyi. Nah, anak-anak, di pembelajaran kita yang kemarin, kita sudah belajar mengenai bunyi buatan dan bunyi alam ya. Bunyi alam adalah bunyi yang dikeluarkan oleh alam sendiri.
Sedangkan bunyi buatan adalah bunyi yang dikeluarkan oleh benda-benda buatan tangan manusia. Contohnya seperti fluid, lonceng, kentongan, beduk, dan gong. Itu adalah alat-alat atau benda-benda yang mengeluarkan bunyi, dan bunyi itu adalah bunyi buatan tangan manusia. Berikut adalah benda-benda yang dapat mengeluarkan bunyi. Tebalkan tulisan nama benda-benda tersebut. Nah, ada gitar, rebana, seruling, drum, gendang, dan piano. Nah, anak-anak, latihannya adalah kamu menebalkan hurufnya menggunakan pensilmu dan lakukan pada buku paket halaman 37. Kegiatan bersama orang tua. Bermain permainan atau alat musik tradisional yang Ananda dan orang tua sukai bersama-sama. Jadi, Bapak Ibu yang bisa bermain alat musik tradisional boleh bermain bersama dengan anak-anak ya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sudah sampaikan kalian lebih mengerti lagi. Tetap semangat belajar. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.